Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri dari kelas B angkatan 2018. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu sediaan steril, yaitu sediaan ampul dan infus. Nah, dimulai dari sediaan ampul. Apa itu ampul? Ampul adalah wadah untuk injeksi takaran tunggal atau satu kali pemakaian yang terbuat dari bahan gelas dengan ujung runcing dan dasar yang datar. Kenapa sediaan ampul ini dikatakan sebagai sediaan yang untuk takaran tunggal atau sediaan yang hanya bisa satu kali pemakaian? Dikarenakan jika ampul tersebut sudah dibuka, maka tidak bisa harus dipakai sesegera mungkin, tidak bisa lagi disimpan atau tidak bisa lagi dipakai berulang kali. Dikarenakan jika sediaan ampul ini sudah terbuka, maka otomatis tidak bisa ditutup kembali dan takutnya jika dipakai berulang kali akan adanya kontaminasi dari mikroorganisme atau patogen-patogen lainnya yang berada di luar lingkungan. Jadi sediaan ampul ini tidak bisa dipakai berulang kali. Nah, jika kalau sudah dibuka, maka harus dipakai pada saat itu juga. Tidak boleh disimpan dalam apapun itu. Tujuan dari pembuatan sediaan ampul ini adalah untuk membantu pasien-pasien yang sudah tidak sadarkan diri, atau pasien yang mengalami sakit keras, ataupun pasien yang sudah tidak bisa menerima nutrisi atau cairan melalui mulut atau melalui oral. Cara dari pemakaian ampul itu sendiri yaitu pertama, disiapkan alat berupa disposable ringer. Nah, yang kedua itu sediaan ampul sendiri. Yang pertama itu dibuka sediaan ampul. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika membuka sediaan ampul. Yang pertama, harus tidak adanya gelembung udara yang terdapat dalam sediaan ampul tersebut. Nah, terus yang kedua yaitu cara dalam mematahkan leher ampul, yaitu pastikan cairan yang ada pada ampul ini berada pada bawah leher ampul, karena jika masih berada pada atas leher ampul, maka dosis pada saat dipatahkan leher ampul tersebut, maka takutnya dosis yang untuk cairan ini akan berkurang. Jadi dipastikan bahwa cairan yang berada pada ampul ini benar-benar sudah berada di bawah leher ampul. Lalu leher ampul bisa dipatahkan dan di alat disposable stringer ini dibuka penutupnya, lalu dimasukkan jarum suntik di dalam wadah ampul ini, dan cairan injeksi yang padat di dalam ampul ini dihisap oleh disposable stringer itu dengan mendekatkan jarum suntik pada dinding sediaan ampul tersebut. Lalu dihisap sampai cairan yang berada pada sediaan wadah ini habis dan tidak tersisa apapun. Setelah itu disposable stringer ditutup dengan penutupnya tanpa menyentuh ujung dari penutup disposable stringer itu sendiri. Setelah itu dikeringkan area yang ingin ditusuk. Setelah itu masukkan jarum suntik pada area yang ingin ditusuk dan dimasukkan obat atau cairan injeksi melalui alat disposable stringer tersebut. Nah, lanjut pada keuntungan dan kerugian sediaan ampul. Yang pertama itu keuntungan sediaan ampul. Ampul memiliki onset kerja atau mula kerja yang cepat,
Yang kedua, biopabilitasnya sempurna atau hampir sempurna. Yang ketiga, sediaan ampul ini bisa diberikan pada pasien yang tidak sadarkan diri atau pada pasien yang mengalami sakit keras. Selain dari keuntungan, sediaan ampul ini mempunyai kerugian, diantaranya adalah mempunyai rasa nyeri apabila ditusuk berulang-ulang kali. Yang kedua, jika terjadi kekeliruan dalam pemberian dosis, itu tidak bisa lagi ditangani atau tidak bisa lagi diperbaiki. Kenapa disebut demikian? Dikarenakan obat yang sudah masuk ke pembuluh darah itu sudah langsung menyebar ke darah dan tidak bisa dikeluarkan kembali atau tidak bisa lagi diperbaiki. Beda halnya kalau obat melalui pemakaian oral. Jika obat dalam pemakaian oral itu terjadi kekeliruan atau terjadi kesalahan dalam pemberian dosis, itu obat yang melalui pemakaian oral bisa dikeluarkan kembali dengan cara dimuntahkan lagi. Jadi jadi kalau untuk sediaan ampul itu obat ini tidak bisa lagi diperbaiki jika sudah terjadi kekeliruan dosis atau kesalahan dalam perhitungan dosis. Nah, yang ketiga, dalam pemakaian sediaan ampul ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah ahli atau yang sudah profesional dalam menangani hal tersebut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan ampul itu, yang pertama itu ada sterilitas. Sediaan ampul ini adalah sediaan ampul yang sediaan steril dan harus disterilisasikan dalam suhu kurang lebih sebesar 250 derajat Celcius. Nah, yang kedua itu ada pada cara pengisian ampul. Nah, kita harus memperhatikan cara pengisian ampul. Nah, dalam pengisian cairan pada sediaan ampul itu cairan harus tidak kurang atau tidak lebih dari 90%, karena jika lebih dari 90% maka pada saat sterilisasi wadah ampul atau sediaan ampul ini akan meledak jika cairan yang dimasukkan itu lebih dari 90%. Jadi harus kurang atau tidak lebih dari 90%. Nah, yang ketiga masuk pada cara menutup ampul. Cara menutup ampul ini ada dua cara, yaitu ada cara tarik dan ada cara peleburan. Masuk pada wadah ampul. Nah, wadah ampul ini terbuat atau didesain khusus dari gelas atau dari kaca. Kenapa wadah ampul ini didesain atau dibuat dari kaca atau gelas? Itu selain dari keuntungan wadah gelas itu sendiri, yaitu kedap udara dan dapat melindungi agar tidak terjadi kontaminasi mikroorganisme atau bakteri-bakteri yang tidak diinginkan. Faktor utama atau hal utama kenapa sediaan ampul ini didesain khusus atau dibuat dalam bentuk gelas atau kaca, dikarenakan jika terjadi gawat darurat atau pada saat melakukan operasi di kamar operasi, perawat dapat dengan mudah membuka sediaan ampul tersebut dengan cara hanya mematahkan leher ampul tersebut. Nah, itu adalah cara cepat supaya cara cepatnya. Jadi
Beda halnya kalau sediaan ampul ini didesain khusus atau dibuat dalam bentuk plastik, itu akan memakan waktu yang agak lama untuk perawat membuka sediaan ampul tersebut. Akibatnya pasien itu tidak segera ditangani dan mungkin akan menyebabkan penyakit yang diderita akan tambah parah. Jadi alasan dibuatnya kenapa sediaan ampul itu dibuat dalam wadah gelas atau kaca, agar supaya perawat bisa dengan cepat membuka sediaan ampul itu pada saat gawat darurat atau pada saat melakukan operasi. Lanjut pada sediaan infus. Apa itu sediaan infus? Nah, infus adalah sediaan galenik sederhana yang dibuat dengan cara menarik sari berkhasiat pada air dengan suhu 90 derajat Celcius selama waktu 15 menit. Nah, cairan infus ini mempunyai kandungan berupa larutan NaCl, larutan dekstrosa, dan berupa ringer laktat. Ada berbagai macam-macam penggunaan pada infus. Yang pertama itu ada terapi pemeriksaan. Nah, terapi pemeriksaan ini adalah terapi yang digunakan pada pasien yang sudah tidak bisa lagi menerima nutrisi atau cairan lewat mulut dalam jangka waktu yang cukup lama, kurang lebih 3-6 hari. Nah, yang kedua itu ada terapi pengganti. Nah, terapi pengganti ini adalah terapi yang diberikan pada keadaan pasien yang sudah memiliki kekurangan banyak cairan, yaitu contohnya pada penyakit diare akut. Nah, yang ketiga itu pada pasien yang sudah untuk mengganti kekurangan elektrolit. Nah, itu diberikan pada pasien yang sudah kekurangan banyak elektrolit. Nah, yang keempat itu untuk pengganti kalori, sama halnya dengan kekurangan pengganti elektrolit. Nah, pengganti kalori ini juga diberikan pada pasien yang sudah mengalami kekurangan banyak kalori. Nah, adapun contoh kenapa bisa cairan infus itu ada yang cairannya cepat dan ada cairannya lambat dalam lajunya gitu, dalam laju dalam selang infus. Nah, itu laju cepat atau lambatnya laju cairan infus itu sudah ditentukan dalam tergantung penyakit pada pasien itu sendiri. Contohnya itu pada pasien yang mengalami dehidrasi. Nah, pada pasien yang mengalami dehidrasi itu, maka laju cairan infus itu akan sangat cepat karena untuk mengganti cairan-cairan yang sudah banyak hilang akibat dehidrasi tersebut. Nah, adapun kalau misalnya ada dua pasien dengan umur yang sama dan penyakit yang sama, tapi ukuran badan itu berbeda. Misalnya yang satu itu, yang A ini 20 kg dan yang B ini 45 kg, maka yang membutuhkan lebih banyak cairan infus adalah yang memiliki berat badan yang lebih besar. Jadi selain dari kebutuhan cairan, ukuran badan juga salah satu faktor dari kenapa laju cairan itu lebih cepat dari yang pada seharusnya begitu. Nah, sama dengan sediaan ampul, sediaan infus ini juga mempunyai keuntungan dan kerugian itu tersendiri. Yang pertama, masuk pada keuntungan itu mempunyai onset kerja atau mulah kerja yang cepat. Yang kedua itu dapat diberikan pada pasien yang tidak sadarkan diri atau pada pasien yang mengalami penyakit keras.
Yang ketiga itu biopabilitasnya sempurna atau hampir sempurna. Yang keempat itu mempunyai efek obat yang dapat diketahui dengan pasti. Nah, selain dari keuntungan, infus juga ini mempunyai kerugian, yaitu yang pertama memiliki rasa nyeri apabila ditusuk berulang kali. Yang kedua, dapat menyebabkan efek fisiologis atau trauma pada pasien itu sendiri. Nah, yang ketiga itu jika terjadi kekeliruan dalam penanganan dosis atau dalam pemberian dosis itu tidak bisa lagi diperbaiki karena obat yang masuk itu langsung menyebar ke seluruh pembuluh darah dan tidak bisa lagi dikeluarkan atau tidak bisa lagi diperbaiki atau bisa disebut tidak bisa lagi ditangani. Nah, yang selanjutnya itu untuk pemakaian infus atau untuk dalam pemasangan infus ini harus dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan yang sudah profesional atau yang sudah ahli dalam hal menangani atau dalam hal menangani pemasangan infus ini sendiri. Nah, yang selanjutnya kerugian dari sediaan infus ini adalah sediaan infus ini adalah sediaan yang cukup dibilang mahal karena harus bersifat steril, bebas dari mikroorganisme dan bebas dari piroiden atau bakteri-bakteri lainnya. Kita masuk pada jenis-jenis infus. Nah, jenis-jenis infus ini terbagi menjadi dua, yaitu ada cairan kristaloid dan ada cairan koloid. Cairan kristaloid ini terbagi lagi menjadi yang pertama itu terbagi menjadi ringer laktat, dextrosa, ringer aksetat, dan cairan koloid itu terbagi menjadi albumin, HES atau hidroxyetylstases, dextran, dan gelatin. Lanjut pada saat apakah seseorang itu dipakaikan infus, itu dokter memberikan saran itu pasien yang harus diinfus atau harus mendapatkan penanganan cairan infus itu pasien yang sudah memiliki kekurangan cairan yang banyak atau yang sudah dalam penyakit darurat atau yang sudah tidak bisa lagi menerima nutrisi atau cairan lewat mulut. Jadi disarankan untuk langsung pemakaian infus agar obat yang masuk itu cepat dan penyakit yang diderita oleh pasien itu bisa segera teratasi atau bisa bisa mengganti cairan-cairan yang terkuras habis dari tubuh pasien itu sendiri. Nah, pada umumnya atau sering kita lihat atau sering kita dapati di UGD di kebanyakan rumah sakit, pasien yang datang di UGD itu langsung dikasih infus atau langsung mendapatkan penanganan itu pemasangan infus. Kenapa demikian? Selain untuk obat cepat masuk dibanding dalam pemakaian oral, itu hal yang paling utama atau hal yang faktor utama mengapa di setiap UGD di kebanyakan rumah sakit itu pasien yang datang langsung dikasih infus itu agar supaya pasien atau keluarga pasien itu tidak memprotes kepada pihak rumah sakit karena menunggu terlalu lama. Jadi pada saat pasien datang itu langsung dikasih infus atau langsung diberikan penanganan berupa pemasangan infus supaya untuk mencegah tidak terjadinya
pasien atau keluarga pasien yang protes terhadap pihak rumah sakit atau pihak perawat yang ada di rumah sakit itu karena kelamaan menunggu atau sudah terlalu lama menunggu begitu. Nah, adapun pemasangan dari cairan infus ini itu berada di punggung tangan atau yang biasa disebut dengan vena digitalis. Nah, ada beberapa contoh kasus, misalnya itu pada misalnya kenapa bisa tangan yang setelah ditarik selang infusnya itu terjadi pembengkakan, itu dikarenakan karena sudah ditusuk berulang kali pada area tersebut, akhirnya terjadi pembengkakan pada tangan yang diinfus. Nah, apabila sudah terjadi pembengkakan, maka disarankan agar area penusukan itu dipindahkan pada tangan di sebelahnya atau area lain yang tidak mengalami pembengkakan. Kenapa demikian? Karena jika sudah terjadi pembengkakan dan masih tetap ditusuk atau masih tetap dipasang pada area yang sudah ada pembengkakan, maka ditakutkan pembuluh darah tersebut akan robek dan akan mengalami pendarahan. Jadi sebaiknya jika sudah terjadi pembengkakan pada area penusukan itu, maka disarankan untuk memindahkan area yang ingin ditusuk atau untuk menghindari tidak terjadinya pembuluh darah yang robek. Sekian dari penjelasan saya tentang sediaan infus dan ampul. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.